Halo teman-teman, selamat datang di Asal Usul Cerita. Hari ini aku akan menggambar dan mewarnai cerita Pinocchio. Kalian bisa download gambar untuk belajar warna di deskripsi video ya. Di suatu tempat, hiduplah seorang pemahat kayu yang bernama Pak Geppetto. Ia hidup sebatang kara dan berharap mempunyai seorang anak. Saking kesepiannya, dia memutuskan untuk membuat boneka kayu yang dia pahat dari cabang pohon. Dia bekerja dengan sangat detail dan hati-hati. Sambil membuat boneka tersebut, dirinya bergumam dalam hati, "Kamu akan menjadi anakku, dan aku akan memberi namamu Pinocchio." Doa itu ternyata didengar oleh peri yang tak sengaja lewat di rumah Pak Geppetto. "Aku akan mengabulkan keinginanmu, wahai Pak Tua," berbicaralah di dalam hati sang peri. Dan ketika kakek Geppetto sedang memahat di bagian mulutnya, tiba-tiba boneka kayu itu berbicara dan sambil meledek Pak Geppetto. "Hentikan, hentikan! Hentikan itu sekarang juga," teriak Pinocchio. "Kamu bisa bicara?" seru kakek Geppetto sambil terkaget. "Tentu saja, saya bisa karena kamu membuatku mulut," jawab Pinocchio. Melihat hal itu, hati Pak Geppetto pun sangat senang. Akhirnya doanya dan harapannya untuk memiliki seorang anak terkabul. Dia pun terpikirkan untuk segera menyekolahkan Pinocchio. "Nak, kamu harus segera istirahat, karena esok kau akan mulai pergi ke sekolah bersama anak-anak lainnya. Kamu harus belajar bagaimana menjadi anak yang baik dan banyak hal baru ya." Maka tertidurlah mereka dengan nyenyak. Keesokan harinya, Pak Geppetto menyiapkan semua kebutuhan dengan menjual boneka-boneka hasil pahatannya untuk Pinocchio sekolah dan dibelikannya buku. Keesokan harinya, Pak Geppetto menyiapkan semua kebutuhan dengan menjual boneka-boneka hasil pahatannya untuk Pinocchio sekolah dan dibelikannya buku. Di perjalanan menuju sekolah, Pinocchio melihat sebuah pertunjukan sandiwara boneka, dan dijuallah buku pemberian Pak Geppetto untuk membeli karcis. Pinocchio masuk ke panggung itu karena dia merasa dia paling bagus dibandingkan boneka-boneka itu. Awalnya si pemilik panggung sandiwara itu merasa terganggu dan akan marah. Tetapi mendengar sorakan penonton pada Pinocchio, dia mengizinkan Pinocchio untuk melanjutkan pertunjukannya. Setelah selesai pertunjukan, Pinocchio pun diberi imbalan beberapa koin emas oleh si pemilik panggung sandiwara itu. Bergegaslah pergi Pinocchio. Namun di tengah perjalanan, Pinocchio bertemu dengan seekor rubah dan kucing. Dan disapanyalah Pinocchio itu. Rubah dan kucing tahu kalau Pinocchio mempunyai uang emas, lalu mereka berpura-pura menjadi temannya. Dan berkatalah rubah tersebut kepada Pinocchio, "Hei Pinocchio, mau tidak koin emasmu menjadi banyak? Pasti papamu akan sangat senang." "Bagaimana caranya?" jawab Pinocchio. "Caranya, kamu bisa menanamnya di bawah pohon ajaib, lalu tidur. Ketika kamu terbangun, maka koin emas itu akan menjadi banyak." Maka bergegaslah mereka pergi ke sebuah tempat yang ada pohon besarnya. Ketika Pinocchio tertidur, bergegaslah si rubah dan kucing menyelinap untuk mengambil kembali koin emas itu. Dan diikatlah Pinocchio digantung di pohon itu, dan bergegaslah rubah dan kucing pergi cepat-cepat. Setelah sadar dan terbangun, Pinocchio terkaget karena dirinya berada di atas pohon dengan keadaan terikat.
Pinocchio meminta tolong. Tolong, tolong, kepada rubah dan kucing. Namun mereka tidak ada. Setelah beberapa lama, datanglah seorang peri yang sangat cantik dan bertanyalah peri itu, "Kenapa kamu berada di sini, Pinocchio?" "Saya tadi mau berangkat sekolah, namun di tengah perjalanan saya melihat anak yang kelaparan, dan aku jualan buku dan kubelikan roti untuk anak itu," jawab Pinocchio. Maka memanjanglah hidung Pinocchio karena dia telah berbohong. "Peri, kenapa hidungku memanjang seperti ini?" jawab peri. "Ketika kamu berbohong, maka hidungmu akan memanjang. Dan jika kamu menjawab dengan jujur, maka hidungmu akan perlahan membaik. Dan satu lagi, jika kamu belajar untuk jujur, baik hati dan menjadi orang yang pemurah, maka kamu akan menjadi anak yang nyata. Dan sekarang pulanglah kamu." Di perjalanan menuju pulang, Pinocchio bertemu dengan beberapa anak laki-laki, dan diajaklah Pinocchio untuk mengikuti mereka untuk mendapatkan permen, kue, dan tempat sirkus. Ajak anak laki-laki itu. Secara tidak sadar, anak laki-laki itu sebenarnya akan dijadikan mainan sirkus yang dipekerjakan secara paksa. Namun, Pinocchio tidak terpakai oleh karena mereka dan dibuangnya Pinocchio ke laut. Pinocchio mengambang di tengah lautan dan dimakan seekor paus. Di dalam perut paus, Pinocchio berusaha mencari jalan keluar. Dia terus berjalan dan tak lama kemudian di kejauhan terlihat cahaya. Pinocchio kemudian bergegas mendekat cahaya itu. Tidak disangka, ternyata di sana ada ayahnya, yaitu Geppetto. "Ayah, kenapa kamu ada di sini? Bukannya tadi pergi kamu ada di rumah?" "Aku mencarimu kemana-mana hingga aku terpeleset jatuh ke laut sampai akhirnya dimakan paus. Maafkan aku, Ayah, karena ayah menjadi di sini." Kemudian Pak Geppetto dan Pinocchio membuat sebuah rakit untuk pergi dari dalam ikan paus. Rencananya ketika ikan paus itu bersin mengeluarkan air, maka itu kesempatan keluar dari dalam perut ikan paus. Dan alhasil mereka dapat selamat dan pulang ke rumah. Sesampainya di rumah, maka Pinocchio menceritakan kejadian yang terjadi, dan Pinocchio berkata jujur dan mengakui kesalahannya. Dengan tidak disadari, Pinocchio berubah menjadi anak laki-laki sejati layaknya manusia. Maka hiduplah mereka dengan bahagia. Dari cerita ini kita bisa mengambil pesan moralnya loh teman-teman. Pesan moralnya adalah janganlah kita berbohong sekecil apapun, karena berbohong akan merugikan diri sendiri. Menjadilah anak yang baik, berbakti kepada orang tua. Sekian cerita dari aku. Kalian bisa mendownload gambarnya di deskripsi video ya. Bye-bye.